Oke, di video tadi kan itu agak lama. Jadinya gua pengen nyampain 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, lo nggak butuh yang di depan atau yang di belakang, lo butuh yang sekarang. Yang pentingnya sekarang gimana? Misalnya mulai dari keluarga gitu. Sebenarnya gua pikir dulu, gua kan pengen gitu ngangkat derajat orang tua apa gimana. Gua pengen ya nabung gitu, tembakin tabungan dulu. Hajar bisnis apa gitu, minyak apa perkebun sawit kan kayak gitu. Tapi gua pikir-pikir kalau gua nabung dari misalnya gaji gua tuh di desa itu beda banget kayak di kota. Apalagi kita nggak berpendidikan gitu. Kalau di desa itu untung-untung gaji 3,5 juta per bulan. Ada itu yang tempat kerja di boring sana itu bergaji 3 juta per bulan, itu harian. Mulai berangkat dari jam 7 taruhlah, pulang itu jam setengah 4. Itu satu hari. Satu harinya 100.000. Jadinya kalau 30 hari apa 31 hari itu 3 juta, kalau enggak 3 juta 100. Gua pengen pesanin satu hal. Yang pertama-tama itu tuh misalnya lo masih gagal gitu di bulan 2026, di bulan 3 apa 4. Yang terpenting itu bukan soal waktu atau kecepatan atau momentum itu sangat penting. Jadinya waktu dan kecepatan itu nggak terlalu sebenarnya, momentum. Jadinya kalau lo punya waktu yang banyak gitu, nggak punya momentum atau punya modal yang banyak atau kapitalnya bagus kan, misalnya kapital 2 atau 3 juta gitu, tapi nggak punya momentum, itu bisa ke nol. Gua ke nol ini kenapa? Oke, gua akan kisahkan kisah gua ke nol gitu. Sebenarnya kalau gua tabung Bitcoin aja mungkin 50%. Jadinya gua pikir kayak gini. Oke, nggak apa-apa gitu. Belajar training, gua tembak plus 4 tahun, semua gaji, mental gua taruh situ semua. Sampai berdarah-darah otak gua nih mikirin market gitu, gua taruh dulu 4 tahun. Cis. 4 tahun itu berarti 2029. Gua taruh di situ 4 tahun. Nggak tahu itu rugi apa untung, taruh terus gaji. Jadinya gua tuh gimana ya, kalau punya keyakinan nih bisa B, tapi sebenarnya itu tuh bukan soal naruh uang. Ya memang psikologinya dapat gitu, jadi kayak gini rasanya jadi trader. Dulu enak jadi trader gitu, biar orang di TikTok nyantai-nyantai gitu, ngewe dia sama istrinya. Jadinya gua pengen juga kayak gitu, tapi kapan gua jalanin kayak ini, udah hampir 1 tahunan ini. Kalau di 2026 di bulan 5 itu 1 tahun. Jadinya gua training fitur itu udah setengah tahun. Gua pikir-pikir udah sampai sini, udah rugi banyak. Memang gua dari dulu nggak ada yang pernah setuju gitu masuk kripto uang gua. Yang pengen beli emas aja nih, titip ke keluarga apa gimana gitu. Tapi soal training itu sebenarnya bukan uangnya, tapi skillnya, skill issue. Lo punya skill. Jadinya gua tuh impian gua tuh cuma skill gitu. Biar gua nggak ninggalin anak gua apa istri gua gitu, pergi ke sana sini nyari kerjaan, nggak nyilat orang lagi. Kalau gua punya kapital yang mencukupi gitu. Gua tuh cuma berpikir kayak gitu. Jadinya gua pikir kayak gitu. Ya wajar gitu, misalnya terus kita buangin 4 tahun kerja keras gitu, uang, psikologi, mental, nangis darah dulu 4 tahun, jadi gembel dulu. Bahkan ini baju nih tahun baru, sebenarnya kalau waktu kemarin sekitar di bulan 7 apa bulan 8 tuh, duit gua nggak training per bulan, gua mungkin udah bisa beli motor baru. Jadi soalnya income-nya tuh lumayan, bisa lah beli motor baru walaupun Sonic harga 17 juta. Tapi gua tahan dulu, udah tahan gitu, udah mau bulan 11 jatuh ke nol, gembel kayak gitu. Sampai HP pun gitu udah punya uang cukup gitu, nggak beli. Sebenarnya itu sesuatu kesalahan gitu, nggak punya skill. Goblok gitu, jujur diri gua tuh goblok gitu. Kok bisa itu udah rugi masuk lagi. Jadinya gua tuh nggak bisa nahan diri. Kalau orang tuh rugi satu trade-nya 1 kali gitu, udah tidur pemain sama kawan. Gua nggak bisa, kalau 1 trade gagal itu harus 9 dapat.
Jadinya itu yang membuat rugi sampai ke nol. Tadi aja gua training dari 200.000 270.000 kan, jadi 208.000 gitu. Jadinya banyak banget rugi, hampir per setengah. Jadi gua akan bagi ini ke diri gua masa depan. Kalau pikiran pengen cepat itu merusak. Jadi pengen cepat kaya, jadinya pikiran gua tuh setiap hari training ini harus sekian, aslinya tuh nggak nguntung sama sekali, malah jatuh terus. Jadi kalau lo punya, misalnya lo Sepri di masa depan punya kapital mungkin 100 juta apa gimana gitu, mungkin dalam pikiranku bisa nih tembak gini nih, segini tembak, lo analisa gitu, mau tembak. Menurut gua itu terlalu bersiko, masa depan lo bisa hancur gitu. Nah sekarang tuh masa depan gue yang gue pikirin cuma skill. Jadinya skill, tapi skill itu sebenarnya itu bukan soal rugi terus, itu soal penumpukan. Jadi skill itu konsisten. Misalnya 2 bulan tuh, 1 bulan 15% dari kapital gue berhasil 15%. Nggak butuh 50% per bulan, tapi 15% itu sampai 10 bulan. Jadinya 150%. Sangat untung. 150% tuh jadinya 1,150 balik modal itu. Untung lebih dari kapital yang ada. Jadinya kayak gitu, bukannya lo refresh sekarang 50% tuh, lo refresh sekarang 50% juga tuh naik misalnya itu nggak bisa juga nutupin kerugian yang kemarin atau yang tahun-tahun lalu, bulan-bulan lalu, nggak bisa. Jadinya percuma juga lo refresh sekian lo pinjol ke bank, refresh sekian mending mana berhasil. Kalau nggak berhasil tuh jatuh jadi tai, nggak kebayar ke bank. Jadinya hati-hati. Jadinya psikologinya sebenarnya itu bukan mungkin investasi, mungkin waktu, tapi momentum lebih penting. Kalau di kripto tuh momentum. Jadinya kalau chatnya tuh kayak naik turun. Jadinya bukan kayak naik kayak gini, bukan, tapi naik turun gitu. Itu pentingnya momentum kalau di kripto. Kalau di saham ya lurus ya setiap tahun. Sebenarnya kripto juga kayak gitu, lurus setiap tahun, tapi kebanyakan jatuhnya itu susah. Market makernya terlalu ekstrim, pintar banget. Jadi gua pengen nyampain satu hal juga, ini soal pikiran. Jadinya kalau lo cukup pintar misalnya di masa depan, Sepri cukup pintar. Gua dulu pengen juga, cita-cita gua kayak guru gua gitu, bisa edukasi, ngajarin orang. Gua pengen banget kayak gitu. Bahkan sekarang juga pengen gua ajarin ya 1-2 teman gua, tapi gua nggak berani gitu, nanti dikatain lo aja masih susah kayak gitu, ngapain ngajarin orang mungkin kayak gitu. Jadinya gua nggak berani. Gua tutup poin dulu ya, orang mau belajar sendiri ya boleh, gua kasih informasinya di mana gitu. Tapi kalau gua mau ngomongin ke keluarga gua dulu kan pernah kena marah tuh, kena tai-taiin sampai ya dicuekin keluarga. Gak mau, ini nih beli bitcoin nih sekian nih, yang bitcoin nih bisa numpuk itu. Sebenarnya gimana ya, pepatah Cina tuh pernah bilang, jangan lempar ke babi berlian, bukannya dia terima kasih lo malah diserodok dia gitu. Jadinya kesalahan fatal gitu kalau ngomongin ke teman, keluarga, pak adik gitu, soal investasi, soal ngatur uang di sini. Mereka bukannya, sebenarnya mereka tuh mungkin mau, tapi dalam pikiran mereka tuh kita aja masih susah, gimana investasi kayak gitu. Tapi investasi itu di saat kita memang susah. Kalau kita udah kaya gitu, ngapain investasi lagi anjing, kayak gitu kan. Nah jadinya waktu kita susah investasi itu, bukannya kita kaya gitu. Jadinya investasi itu adalah kuncinya itu penumpukan sebenarnya, compounding kalau investasi. Tapi kalau training itu juga mungkin compounding juga, konsisten dia. Tapi di dalam pikiran gua tuh susah banget kan konsisten. Setiap bulan mungkin gua ada beberapa minggu gitu profitnya ya lumayan, tapi gua tutup itu udah gua bengong kayak gitu. Ada momentum yang bagus gua refresh lagi, ulangin
itu lagi. Jadinya gua tuh ngulang-ngulangin hal kesalahan yang sama. Satu kesalahanku, yaitu pengen untung besar. Sebenarnya bukan untung besar yang diinginin banyak orang, tapi misalnya exit, gua tuh berpikir oh, oke, exit sekian nih, untungnya sekian. Tapi sebenarnya bukan gitu. Misalnya gua exit 30.000 nih, gua untung 5.000, 35.000 aja, gua untung 5.000 kan. Nah itu udah lumayan. Bukannya exit 100.000 nih untung 100.000 juga, itu bahaya banget. Jadinya 5.000 tuh nggak apa-apa, 5.000 hari ini gitu. Yang penting tiap hari, jadi nggak mengalami kerugian juga yang besar gitu. Kalau outfit 30.000 untung pengen 60.000, kalau rugi itu bisa hangus semua kan, untung belum tentu juga. Jadinya gue berpikir kayak gitu. Sebenarnya bukan kayak gitu. Misalnya kita lempar 10.000 tuh, kita dapat 1.000 aja nggak apa-apa, daripada gue lempar tuh 10.000 pengen dapat 10.000, itu belum tentu. Jadinya gue berpikir kalau uang ini kayak gini aja nih, jadinya kayak judi. Jadinya gue merasa dalam tahun-tahun 3-4 bulan ini gue judi gitu. Judi oke, lempar ini kayak ada semeretisnya, bikin set X3 kan, udah jatuh tuh, wah pengen untung lagi, nggak ketahan gitu. Jadinya gue nonton video kan malam tadi tuh, ya itu cari di tong sampah apa namanya, koloset apa itu duitnya, dia nyuruh karyawannya gitu ngomong gitu. Jadinya belum tentu gitu 10.000 orang kasih ke lu uang 10.000 setiap hari gitu, belum tentu sama sekali, nggak ada gitu. Bahkan 2.000 pun belum tentu gitu. Di jalan tuh orang-orang ngasih percuma tuh 2.000 belum tentu. Jadinya walaupun 5.000 6.000 profit dan lu harus ambil. Janganlah nunggu ntar yang inilah yang itulah, jangan menurutku. Jadinya apapun yang dapat riset analisa gitu. Udah dapat misalnya lo sekian nih 10.000, dapatnya 3.000 apa 4.000 gitu, ambil cut loss, langsung ambil take profit. Jangan lo nunggu nanti nih market lagi bagus-bagusnya bisa turun, jadinya rugi, bingung, cut loss lagi di atas, turun lagi, pasang entry, naik lagi, cut loss lagi. Jadinya kayak gitu, susah. Janganlah kayak gitu. Gua omongin kayak gitu aja diri gua biar biasa di setel lagi itu, tonton lagi. Berarti ini nih gara-gara gua gambling gitu. Gua ngomong sendiri. Kalau gini. Sebenarnya guru-guru gua, mentor-mentor juga ada banyak yang ngomongin. Yang penting lo tuh gimana ya? Profitnya tuh konsisten, misalnya sekian-sekian harus diambil gitu profitnya. Gua tuh berpikir sekian-sekian diambil. Tapi aslinya itu giliran gue terhadap di situ ada momentumnya kayak turun lagi atau naik lagi gitu, nggak gue ambil gitu. Kalau omongan orang lain, ini omongan gue sendiri, dapat sekian lo harus ambil, jangan lo tahan-tahan. Ini adalah video terakhir. Tadinya yang satu, ini yang kedua. Ini video terakhir kedua. Gue pengen banget gitu lo bisa gimana, lo bisa improve diri lo juga lebih baik juga setiap hari. Yang gue pikirin tuh masa depan jadi keluarga gue pengen punya. Gue tuh terobsesi dengan Hilux, mobil Hilux seri 4. Jadi gue tuh seneng banget Hilux seri. Jadinya sebenarnya orang sukses itu bukan nyenangin orang lain apa nyenangin siapa gitu, senangin diri sendiri dulu. Jadinya lo kalau udah sukses gitu, apa yang bikin lo senang gitu? Apa istri, apa anak, apa keluarga, apa ibu, apa orang tua gitu. Lo senangin dulu. Apa diri lo sendiri gitu, pengen jalan-jalan, apa pengen berpakaian bagus gitu, lo senangin dulu. Jangan pernah lo senangin orang lain. Tapi memang lo kalau lo sukanya pakaian kayak gembel gitu, kendaraan kayak gembel, ya nggak apa-apa, udah. Lebih suka nyenangin orang lain, jadi senangin orang lain aja nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau lo suka nyenangin diri lo, misalnya ya udah jalan-jalan kayak gitu, lo senangin dulu diri lo, jangan pernah nyenangin orang lain gitu. Kecuali lo udah senang baru lo nyenangin orang lain gitu. Jadinya kekayaan itu bukan tentang nyenangin orang lain dulu. Jadinya memang nyenangin orang lain boleh gitu, nyenangin orang tua gitu, ngasih makan apa, bikin di rumah kalau udah cukup punya kan, boleh-boleh aja. Tapi sebenarnya nyenangin diri sendiri dulu. Mungkin banyak gue pengen sukses, pengen bikin orang tua gue bangga,
Tapi yang sebenarnya yang harus lo banggain itu diri lo sendiri ya. Jadinya orang sukses tuh gimana ya, wah diri gue bisa nih kayak ini, gue dari level ini bisa naik level ini. Awalnya gue punya skill nebas tuh, jadi full time trader, nggak payah kemana-mana lagi, cuma pakai otak gitu dapat cuan setiap bulan setiap minggu ya. Jadinya senang. Trader itu misalnya lu jadi trader 5 tahun itu udah identitas. Jadinya training itu aku udah gua ulangin lagi, pekerjaan tersulit di dunia nomor 2. Mungkin lo cek global, pekerjaan tersulit nomor 2. Jadinya 99% trader tuh, dari 99% itu cuma 1% yang jadi full time trader, apa trader beneran yang punya identitas nih di baunya. Pakai dasi dia punya identitas gitu. Agak dihormatin orang juga kalau dia udah punya kapital yang bagus. Jadinya identitas. Oke, gua tuh mikir dulu tuh juga kayak gitu. Oke, kerjaan apa nih yang ada identitas? Bukannya gua mikir, gua nggak tahu kalau trader apa investor tuh punya identitas kayak polisi apa kayak itu, punya identitas dia. Jadi identitas, pekerjaan identitas. Trader tuh punya identitas, pekerjaan tersulit nomor 2 di dunia. Jadi investor tuh sama juga punya identitas, tapi nggak tersulit, nggak amat sulit. Trader yang amat sulit, punya identitas juga. Jadinya gue pikir, oh gue nggak sekolah nih. Jadinya gue dulu, oh pengen banget jadi CEO A, pengen CEO B, CEO gitu. Tapi CEO tuh kan mungkin nggak tahu juga, nggak semua CEO gitu harus sekolah tinggi. Tapi jadi CEO tuh berat gitu, ngatur-ngatur orang. Kalau kita nggak sekolah kan digoblok-goblok ini. Kalau trader tuh walaupun kita goblok itu cuan di market terus, bisanya di market oke. Apa gua di market, gua lihat nih market apa gitu, cuan walaupun digoblok-goblok ini lo siapa nih. Kayak gitu. Gua pikirin gue juga kayak gitu kalau dengan orang dengerin abang atau saudara-saudara lain gitu. Loh, orang ini bangga banget gitu dapat duit 5 juta, lu tunggu aja 5 tahun lagi gua jadi trader profesional kayak gitu. Jangan kali 5 juta, 5 miliar pun sehari. Jadinya gua tuh kebayang-bayang, soalnya Timothy Ronald apa guru gua gitu pernah bilang kalau uang 200 juta satu bulan itu cuma modal dia pulang ke WT gitu, cuma gara-gara trading kripto apa trading saham kayak gitu. Wah, gua juga pengen nih kayak gini. Jadinya kerjaan di dunia ini sebenarnya ada banyak banget. Jadinya pengalamannya tergantung sulit apa enggak. Mungkin kayak nebas itu enggak terlalu sulit kan, anak bayi pun bisa apa kayak gitu kerjaannya, tapi uangnya juga dikit kecil. Jadi memang trader tuh tersulit gitu di dunia. Nomor 2 tersulit di dunia, tapi gajinya besar banget. Oke, lo jago apa gitu, lo jago sell apa store gitu, ada momentum bagus, lo tinggal telepon gitu perusahaan mana yang butuh ini apa, butuh pekerjaan lo, jasa lo gitu, buat grow uangnya, buat compounding uangnya. Jadinya lo bisa masuk gitu di situ. Itu soal training. Lo bisa tawarin juga gaji setengah, misalnya untung 100% itu 50-50, atau untung 100% tuh dianya 70, lo nya 30 bisa juga. Jadinya kayak gitu sebenarnya. Tapi kalau di fase kayak gini jangan dulu, skillnya kurang ya. Oke, sebenarnya gua gimana ya, susah sebenarnya, pengen gue jelasin di kamera biar untuk kenang-kenangan sebenarnya ini. Jadinya gua tuh agak ngomong ABC. Jadinya setiap orang tuh pemikirannya itu berbeda-beda. Jadinya gua dulu tuh dari gua punya HP dulu itu nggak pernah gitu ada foto orang tua gua apa foto bareng sama keluarga utuh gitu waktu lebaran. Itu sangat disayangkan gitu, momentum sangat disayangkan. Sebenarnya gua udah punya HP kamera gitu, bisa dicuci juga mungkin buat kenang-kenangan apa di post Facebook sebenarnya. Jadi sangat disayangkan. Jadi gua bikin video ini bukannya soal gaya-gayaan. Mungkin ya enak gitu kalau gua udah punya harta gini segini, punya mobil juga, punya rumah yang bagus gitu, baru buka kamera. Tapi rasanya tuh kayak gimana gitu. Soalnya Timothy pernah bilang kalau pizza misalnya kita makan 1 iris tuh enak, 2 iris tuh masih enak juga.
kapan 3 iris 4 iris 5 iris itu udah nggak enak lagi gitu. Udah mual. Jadinya perjalanan ini yang sangat penting kan, jadinya harus ada momentum, ada kenang-kenangan gitu. Oh jadinya gua kayak gitu tuh cara gua, biar lo bisa ngajarin orang juga. Gua tuh pengen juga ngajarin kayak guru-guru gua ngajarin orang gitu, gimana sih caranya finansial, apa sih fiat sebenarnya gitu, bilangin ke orang. Tapi sekarang juga gua nggak berani gitu, soalnya pasti itu oh lo gila lo. Soalnya gua juga ngajarin orang beli bitcoin gitu sampai sekarang. Di Januari bulan 10 kemarin kan ini udah sah bitcoin, udah jadi aset yang sah di negara Indonesia kan. Jadinya di TV juga udah muncul, kemarin-kemarin kan belum, sekarang udah muncul semua tuh. Entah keluarga gue lihat apa enggak itu. Nah, baru tai tuh. Memang gue masih miskin gara-gara bapak beli, gue nggak beli bitcoin gitu. Soalnya udah turun nih, anjlok turunnya. Jadi gue penting tuh 100.000 bitcoin sekarang kan naiknya cuma sekian persen juga. Jadi gue pentingin skill trader dulu. Oke, gue trader dulu, belajar skill indikator-indikator, siapin mental gitu. Baru gue invest nanti ya. Pendapatan itu gue invest ke dalam trainingan gue. Itu sebenarnya. Oke. Terima kasih.